Bagaimana seharusnya kita menguduskan hari Sabat itu? Apakah seperti yang dikatakan dalam Bilangan 28 ayat 9 dan ke-10? Kemudian, apa maksud dari ayat tersebut? Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih. Apa mau dibaca dulu ayatnya? Boleh, Pak. Boleh, Pendeta. Bilangan 28 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Dan Jelly serta Albert, ini adalah bagian yang kedua dari episode tajam, acara tajam, tanya jawab Alkitab malam, di mana pertanyaan-pertanyaannya sehubungan dengan hari Sabat. Saya yakin ada banyak yang sudah menanyakan tentang hari Sabat, dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan adalah merupakan rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi pertanyaan yang pertama yang sudah ditanyakan tadi, bagaimana seharusnya kita menguduskan hari Sabat itu? Apakah seperti yang dikatakan dalam Bilangan 28 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10? Kita mau lihat dulu ayat yang sudah dibacakan tadi, yang mengatakan bahwa pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan kemudian ada 2/10 eva tepung diolah serta dengan korban curahan, itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat. Sehingga bisa saja orang membaca ayat ini lalu mengatakan, yang mau menguduskan hari Sabat, biarlah mereka menguduskan seperti cara ini. Apakah kita masih menguduskan hari Sabat dengan cara setiap hari Sabat kita mengorbankan 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan selanjutnya? Apakah memang demikian caranya menguduskan hari Sabat? Sehingga ada yang mengatakan bahwa karena kita tidak lagi mempersembahkan korban, maka kita juga tidak lagi menguduskan hari Sabat, hari yang ke-7. Bagaimana pengertian ayat ini? Kalau kita baca dari ayat yang pertama, Bilangan pasal yang ke-28 ini adalah perintah tentang mempersembahkan korban bagi Tuhan setiap hari, baik pagi maupun petang. Coba kita baca ayat yang kedua, apa yang difirmankan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Oke, baik, ulang Bilangan 28 ayat yang kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Terima kasih. Ini adalah perintah atau aturan yang diberikan kepada orang Israel tentang korban pada pagi dan korban bakaran pada waktu senja atau pada waktu petang untuk orang Israel. Dan kapan itu dilakukan?
Tadi sudah dibaca di ayat yang ketiga dikatakan bahwa setiap hari, ya, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Apa artinya setiap hari? Berarti hari Minggu ada, lalu kemudian hari Senin ada, Selasa ada, setiap hari. 7 hari dalam satu minggu itu, satu pekan itu, harus ada korban pada waktu pagi dan juga korban pada waktu senja atau pada waktu petang. Jadi ini adalah aturan tentang mempersembahkan korban. Lalu kalau kita baca terus, maka tiba di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran pada Sabat, pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahan. Jadi di samping korban bakaran yang tetap, apa itu korban bakaran yang tetap? Itu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, korban bakaran yang tetap dikatakan 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Setiap hari ada 2. Tetapi pada hari Sabat, selain yang 2 ekor domba itu dilakukan oleh orang Israel, satu pada waktu pagi, lalu kemudian satu pada waktu senja, maka akan ada lagi 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai tambahan kepada korban bakaran yang tetap. Artinya apa? Pada hari Sabat, korban bakarannya itu lebih banyak daripada hari-hari lainnya. Ini mau menunjukkan bahwa hari Sabat itu lebih istimewa daripada hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain, 2 ekor, yaitu satu pada waktu pagi dan satu waktu senja, maka pada hari Sabat, selain satu pada waktu pagi dan 1 ekor pada waktu senja, ada 2 ekor domba berumur setahun sebagai tambahan kepada korban-korban yang tetap. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel tentang mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi ayat-ayat ini bukan tentang bagaimana menguduskan hari Sabat, tetapi bagaimana mengorbankan korban pagi dan korban petang selama 7 hari di dalam satu pekan itu. Tersirat di sini bahwa hari Sabat memang hari yang istimewa. Oleh karena 2 kali lipat dia punya korban yang diberikan kepada Tuhan. Lalu kemudian sekarang, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia adalah anak domba Allah. Apa masih diperlukan lagi korban-korban anak domba berusia 1 tahun yang tidak bercela itu? Tidak lagi dibutuhkan, karena korban yang sebenarnya, korban yang sejati, yaitu Yesus Kristus, telah mati. Makanya kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah dengan dihapuskannya korban-korban itu, maka urutan hari dan perintah Allah untuk menguduskan hari Sabat ikut juga dihapuskan? Tentu tidak. Yang tidak dijalankan lagi adalah korban-korban bakaran tersebut. Mengapa demikian? Oleh karena sebelum ada korban-korban itu, hari Sabat sudah ada. Jadi perintah untuk menguduskan hari Sabat itu tidak diberikan bersamaan dengan perintah untuk mempersembahkan korban-korban bakaran.
Kalau perintah menguduskan hari Sabat itu diberikan bersamaan dengan perintah untuk mempersembahkan korban-korban bakaran, maka persembahan korban itu adalah betul-betul cara untuk menguduskan hari Sabat. Tetapi kenyataannya tidak. Sebab sudah sejak penciptaan Allah telah melembagakan hari Sabat sebagai hari di mana Ia berhenti, hari yang Ia berkati, dan hari yang Ia kuduskan. Itu sudah sejak penciptaan. Pada saat perintah mempersembahkan korban pagi dan petang diberikan, maka hari Sabat juga adalah hari dalam satu pekan di mana harus ada korban-korban itu. Yang menunjukkan apalagi korbannya 2 kali lipat. Hari itu adalah hari yang istimewa. Jadi sekali lagi, bilangan 28 bukan mengatur tentang bagaimana menguduskan Sabat, tetapi bagaimana mempersembahkan korban persembahan pagi dan senja setiap hari, termasuk pada hari Sabat. Kematian dan kebangkitan Yesus tidak sedikit pun memberikan isyarat bahwa pengudusan hari Sabat setiap 7 hari dalam siklus pekan itu berubah atau diubah. Kalau begitu bagaimana cara kita menguduskan hari Sabat? Karena itu tadi yang ditanyakan. Bisa kita berbicara panjang tentang hal ini, tapi kita mau ambil beberapa ayat di dalam Alkitab untuk memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana hari Sabat itu dikuduskan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada 3 hal yang Allah lakukan pada hari Sabat. Yang pertama, Tuhan Allah berhenti. Yang kedua, Tuhan Allah memberkati. Dan yang ketiga, Tuhan Allah menguduskan hari Sabat. Dan ketiga hal ini juga disebutkan kembali pada waktu Tuhan Allah memberikan perintah yang keempat dalam 10 firman itu tentang hari Sabat. Sebab di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terjemahan itu bisa diterjemahkan sebagai ingatlah supaya kita menguduskan hari Sabat. Jadi bukan hanya pada hari Sabat, dari hari pertama sampai hari ke-6 kita sudah ingat supaya kita menguduskan hari Sabat. Lalu dalam perintah Tuhan yang keempat itu mengatakan dengan tidak melakukan pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, orientasinya adalah keluarga. Hari Sabat itu bukan hanya untuk perorangan, tetapi hari Sabat itu adalah hari keluarga. Hari di mana kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan keluarga, karena kita berhenti pada hari itu. Menguduskan hari Sabat bukan hanya 2 jam atau 3 jam pada waktu kita pergi ke gereja. Intinya itu adalah hari perhentian. Alkitab mengatakan dalam perhitungan hari, mulai dari matahari masuk sampai kepada matahari masuk. 1 hari. Itu adalah hari perhentian. Untuk apa? Mengingat Allah sebagai pencipta kita. Bukan hanya pada waktu kita ke gereja. Lalu bagaimana lagi kita menguduskan hari Sabat? Kita baca di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tolong dibaca ayat ini. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan
dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pendeta. Terima kasih. Menguduskan hari Sabat dengan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Tidak menjalankan segala acaramu. Jadi pusatnya adalah Tuhan, bukan kita. Ada banyak urusan yang bisa kita selesaikan hari pertama sampai hari yang ke-6. Acara-acara yang kita bisa buat hari pertama sampai hari yang ke-6. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Tuhan. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan katakan. Hari kudusku, demikian firman Tuhan. Jadi semuanya harus berpusat dan berorientasi kepada Tuhan. Itu cara kita menguduskan hari Sabat. Ya. Lalu bagaimana lagi kita menguduskan hari Sabat? Ya seperti Tuhan Yesus menguduskan hari Sabat. Apa yang ia lakukan? Sebagai kebiasaannya, kebiasaan juru selamat kita, kebiasaan Tuhan kita. Mari kita baca Lukas 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Iya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Terima kasih. Jadi ini adalah kebiasaan Yesus. Ia datang untuk memberikan teladan kepada kita. Dan ini bukan dia lakukan sekali atau dua kali. Ini adalah kebiasaannya. Apa yang dia lakukan tentu mempunyai dasar. Apa yang Yesus baca adalah Alkitab. Semenjak ia dicobai di padang gurun, setelah berpuasa 40 hari, maka selalu ia katakan ada tertulis, karena dia baca Alkitab. Jadi apa yang ia lakukan adalah karena ia membaca Alkitab. Dan kalau ia lakukan itu sebagai kebiasaannya, maka itulah interpretasi Yesus tentang apa yang dia baca. Pada hari Sabat, dia datang ke rumah ibadat menurut kebiasaannya. Ada beberapa ayat yang mengatakan Yesus datang ke rumah ibadat. Bahkan kalau kita baca lagi ayat yang ke-31, masih di dalam Lukas pasal yang keempat. Dikatakan di sana, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Pada hari-hari Sabat, dia datang ke sana. Jadi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menguduskan hari Sabat. Bagaimana dengan kita? Jadi bilangan 28 ayat 9 dan ayat 10 itu untuk mengatur korban bakaran, bukan mengatur hari Sabat. Hari Sabat tetap Yesus mati di kayu salib, hari Sabat tetap, korban-korban itu yang berhenti. Kurang lebih demikian untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi bisa dibahas sedikit lebih panjang tentang bagaimana menguduskan hari Sabat. Tetapi itulah, sebab ada ayat-ayat juga yang Yesus, di mana Yesus mengatakan apa yang harus dibuat dalam menguduskan hari Sabat. Karena bagi orang-orang Yahudi, orang Farisi, hari Sabat itu telah menjadi suatu beban. Bergerak sedikit sudah salah. Ya. Apa yang mereka buat hanyalah untuk kepentingan mereka. Orang sakit pun tidak boleh disembuhkan. Makanya Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka protes, Yesus katakan, oh, hari Sabat boleh berbuat baik pada hari Sabat. Itu ada dalam kitab Matius pasal 12. Tapi pada waktu Tuhan Yesus katakan boleh berbuat baik pada hari Sabat, Yesus sedang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak pada hari Sabat. Berbuat baik boleh. Yesus tidak sedang berbicara tentang hari apa yang harus disucikan. Kalau hari yang disucikan sudah jelas hari ke-7 hari Sabat. Yesus hanya berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jangan kita salah paham dan salah kaprah. Yesus datang bukan untuk meniadakan hari Sabat. Terima kasih.